Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan pembahasan terkait dengan fuzzy inferensi sistem Tsukamoto. Yang dimana di sini kami dari kelompok satu yang beranggota saya sendiri, Siti Jania Konsina dengan NIM 2022-11032. Kemudian ada Muhammad Karim Muklis dengan NIM 2022-11055. Dan yang terakhir ada Nur Ikhlas Insani Ramli dengan NIM 2022-11081. Oke, kemudian di sini kami akan langsung membahas terkait dengan fuzzy inferensi sistem, yaitu pada metode Tsukamoto. Nah, di mana metode FIS Tsukamoto ini sendiri, yang pertama, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Kemudian yang kedua, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan A predikat fire strength. Kemudian yang ketiga ada hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Kemudian yang keempat, misal ada dua variabel input var 1 dan variabel 2 yaitu y, yang dimana variabel 1 itu x dan juga variabel 2 itu y, serta satu variabel output yaitu variabel 3 dimisalkan dengan Z. Kemudian variabel 1 terbagi atas himpunan A1 dan juga A2, yang dimana variabel 2 terbagi atas himpunan B1 dan juga B2, dan variabel 3 terbagi atas himpunan C1 dan juga C2. Ada dua aturan dari si metode FIS Tsukamoto ini sendiri, yaitu yang pertama ada if x is A1 and Y is B2, then Z is C1. Kemudian yang kedua ini ada if X is A2 and Y is B1, then Z is C2. Kemudian di sini ada langkah-langkah dari FIS Tsukamoto itu sendiri, yang dimana di sini terdiri dari tiga. Yang pertama, tentukan himpunan fuzzy dan input fuzzy. Kemudian yang kedua, aplikasi operator fuzzy. Dan yang ketiga, penegasan di fuzzifikasi. Di sini ada sistem inferensi fuzzy, yang dimana sistem inferensi fuzzy adalah cara untuk memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Nah, kemudian di sini ada diagram dari sistem inferensi fuzzy, bisa dilihat di sini saja. Kemudian di sini ada basis pengetahuan dari sistem inferensi fuzzy yang dimana merupakan kumpulan aturan atau rule dalam bentuk penyataan if then yang dibuat oleh pakar. Nah, kemudian di sini juga ada diagram blok dari si sistem inferensi fuzzy pada basis pengetahuan. Kemudian di sini ada inferensi, yang dimana inferensi merupakan proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan if-then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan secara rinci pada diagram di bawah ini. Kemudian di sini ada penjelasan terkait dengan falsifikasi, yang dimana falsifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau crisp menjadi variabel linguistik atau fuzzy, yang dimana menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan pada anggota selanjutnya. Nah, lanjut adapun contoh kasus, yaitu pada mesin cuci otomatis menggunakan metode Tsukamoto, yang dimana sebuah pabrik mesin cuci akan membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis spasi yang dapat mengatur kecepatan putar mesin berdasarkan banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran, di mana mesin cuci telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut. Pertama, kecepatan putar mesin dalam pencucian minimal 500 rpm atau lambat dan maksimal 1200 rpm atau cepat. Lalu, banyaknya pakaian dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100 yang mana nilainya kurang dari 40 termasuk sedikit dan dan lebih dari 80 termasuk banyak.
Dan tingkat kekotoran dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100, yang mana nilai 0 sampai 40 adalah rendah, 50 adalah sedang, dan 60 sampai 100 adalah tinggi. Next. Lalu, berdasarkan berbagai pengujian terhadap prototipe mesin, diperoleh aturan sebagai berikut. Yang menggunakan rules. Di antaranya, rules pertama, jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putarannya lambat. Dan rules kedua, jika pakaian sedikit dan kekotoran sedang, maka putaran lambat. Dan rules ketiga, jika pakaian sedikit dan kekotoran tinggi, maka putaran cepat. Rules keempat, jika pakaian banyak dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Dan jika rules kelima, jika banyak dan kekotoran sedang, maka putarannya cepat. Dan rules ke-6 itu, jika pakaian banyak dan kekotoran tinggi, maka putarannya cepat. Lalu, berapa RPM kecepatan putar yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotorannya bernilai 58? Next. Nah, penyelesaiannya itu pertama, falsifikasi dengan menggunakan variabel pertama banyaknya pakaian. Yang dapat kita lihat pada gambar grafik di atas itu ada dua, ada sedikit dan banyak. Yang dimana MU sedikit itu nilainya 0 jika kurang dari jika lebih dari 80 dan bernilai 1 jika kurang dari 40. Lalu pada gambar kurva atau grafik kedua, yaitu banyak, yang dimana 0 sama dengan jika nilainya kurang dari 40 dan akan nilai 1 jika nilainya lebih dari 80. Next. Nah, pada variabel ketiga ada kecepatan putaran, yang dimana gambar kurva atau grafiknya ini kita satukan biar tidak terlalu banyak gambarnya, yang dimana ada kurva lambat dan kurva cepat, yang dimana ada nilai 500 buat kurva cepat yang menaik dan kurva buat 1200 itu yang menurun. Yang dapat kita lihat pada samping kanan akan nilai lambat dengan 0 jika nilainya lebih dari 1200 dan 1 jika kurang dari 500. Dan akan cepat jika lebih dari 500 dan akan 1 jika kurang dari 1200. Next. Lalu selanjutnya ada inferensi. Menggunakan aturan rules yang ada 6 seperti tadi. Lanjut. Kemudian kita akan mencari untuk alfa predikat kedua dengan keanggotaan sedikit untuk pakaian dan keanggotaan sedang untuk kekotoran. Ketika menggunakan rumus min untuk keanggotaan pakaian sedikit dengan keanggotaan 50 dan keanggotaan sedang yang bernilai 58, maka yang didapatkan keanggotaan fazi yaitu 0,75 dan 0,20. Karena menggunakan min maka didapat yaitu 0,20. Kemudian kita akan mencari nilai Z-nya yaitu dengan rumus keanggotaan Z sama dengan 1200 minus Z2 per 1200 minus 500. Nah, karena keanggotaan Z yaitu 0,2, maka 0,20 sama dengan 1200 min Z2 per 700. Maka nilai Z2 adalah 1060. Next. Nah, kemudian untuk alfa predikat ketiga yaitu untuk pakaian keanggotaan sedikit dan keanggotaan kotoran yang tinggi. Maka memiliki nilai 0,75 dan 0,80 karena menggunakan min, maka yang didapat yaitu
untuk predikat 3 0,75 serta nilai Z3 yaitu angka anggotaan Z sama dengan Z3 min 500 per 1200 min 500. Nah, karena keanggotaan Z merupakan 0,75, maka 0,75 sama dengan Z3 min 500 per 700. Maka Z3 didapat 1025. Kemudian alfa predikat 4 dengan keanggotaan pakaian banyak dan keanggotaan kotoran rendah. Nah, dengan rumus min didapat yaitu 0,25 untuk keanggotaan banyak dan 0 untuk keanggotaan rendah. Maka karena menggunakan rumus min, maka nilainya yaitu 0. Dengan Z4 sama dengan 1200. Kemudian kita mencari alfa predikat kelima, yaitu jika pakaian banyak atau keanggotaan pakaian banyak dan keanggotaan kotoran sedang, maka menggunakan rumus min yaitu keanggotaan banyak 50 dan keanggotaan sedang 58 mendapatkan nilai falsifikasi yaitu 0,25 untuk keanggotaan banyak dan 0,20 untuk keanggotaan sedang. Karena menggunakan rumus min maka didapatkan 0,20. Untuk nilai Z5 yaitu keanggotaan Z yang merupakan 0,20 sama dengan Z5 min 500 per 700. Nah, Z5 didapatkan yaitu 640. Kemudian kita mencari predikat ke-6, alfa predikat 6 dengan keanggotaan pakaian banyak dan keanggotaan kekotoran tinggi. Dengan menggunakan rumus min, maka keanggotaan banyak 50 dan keanggotaan tinggi 58 dapatkan nilai falsifikasi yaitu 0,25 dan 0,8 dan yang terpilih 0,25. Kemudian nilai Z6 yaitu mu Z sama dengan Z6 minus 500 per 1200 minus 500. Nah, keanggotaan Z yaitu 0,25, maka 0,25 sama dengan Z6 minus 500 per 700. Maka nilai Z6 yaitu 660. Kemudian kita lakukan defalsifikasi dengan metode average rata-rata. Nah, yang pertama yaitu ada 0 kali 1200 tambah 0,20 kali 1060 tambah 0,75 kali 1025 tambah 0 kali 1200 tambah 0,2 kali 640 tambah 0,25 kali 660 dibagi 0 tambah 0,20 per 0, tambah 0,75 tambah 0 tambah 0,20 tambah 0,25 hingga dapatkan Z average-nya yaitu 1485,75 per 1,4. Jadi dapatkan 1061,25. Maka kesimpulannya banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah 1061. Kemudian saya kembalikan ke moderatornya. Oke, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa metode Tsukamoto sangat cocok digunakan pada sistem yang memerlukan interpretasi logika manusia ke dalam bentuk matematis, terutama ketika dibutuhkan hasil keluaran yang jelas dan kuantitatif. Kelebihannya adalah menghasilkan output yang presisi, namun memiliki kelemahan dalam hal kompleksitas jika jumlah ataupun aturan dan variabel meningkat. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.